Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Anwar sekalian dan teman-teman. Nama saya Wan Setiawan dengan NIM 221011618. Tujuan saya membuat video ini untuk salah satu bentuk tanggung jawab saya sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu menganalisis satu UMKM, yaitu analisis pasar serta biayanya. Jadi, sekarang kita mulai dari pendahuluan secara umum. Belum. Oke. Mari kita mulai dengan pasar. Pasar itu kan selalu kita dengar sebagai tempat bertemunya penjual sama pembeli. Padahal nggak selalu seperti itu. Kalau secara tempat, iya itu betul. Tapi kalau secara umum, secara luas itu, pasar kan tempat bertemunya antara para penawar sama para peminta. Jadi ada barang atau jasa yang sama-sama mereka butuhkan dan sama-sama mereka ingin berikan. Jadi ada kesinambungan antara penjual pembeli, nggak hanya secara tempat, itu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Oke, pengertian pasar secara umum kita udah selesai, bahwa itu pertemuan antara permintaan dan penawaran, supply dan demand. Selanjutnya tadi kan ada penjual sama pembeli. Sekarang kita lebih spesifik lagi, kita menjurus lagi kepada penjualnya. Penjual itu kan mendagangkan barang atau jasanya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam mencapai tujuannya, mendapatkan keuntungan, pasti mereka kan melakukan penjualan, ya, melakukan penjualan atas barang atau jasa yang mereka produksi. Nah, barang atas produksi mereka itu di dalam negara ini, di Indonesia, ada klasifikasinya, ada UMKM, unit mikro, kecil, menengah. Itu kenapa ada 3 ini? Karena dari klasifikasinya. Jadi, diam. Jadi, mikro, kecil, menengah. Jadi, antara usaha mikro, usaha kecil, sama usaha menengah itu ada batasan-batasan dari nilai ekonomi dari barang atau jasa yang diproduksi. Dari UU nomor 20 tahun 2008, ada klasifikasinya, itu di mikro, nilai ekonomi yang diproduksi dari satu unit ekonomi sekitar 0 hingga 50 juta rupiah, itu keuntungan bersihnya dalam 1 tahun. Nah, kecil menengahnya itu ada di klasifikasi seperti mungkin ratusan juta hingga sekian miliar per tahunnya, itu keuntungannya. Nah, karena analisis UMKM yang saya lakukan adalah kepada pedagang gorengan, maka saya punya hipotesis bahwa pedagang gorengan itu termasuk sebagai unit ekonomi mikro, karena keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan itu tidak sampai, hanya sebatas kurang dari 50 juta rupiah per tahunnya. Lanjut. Nah, pedagang gorengan mikro. Tadi udah saya singgung bahwa pedagang gorengan itu unit ekonomi yang secara mikro. Nah, ini ada rumah tangga. Kenapa saya masukin rumah tangga? Karena pedagang gorengan ini tidak berdagang di luar, cuma di rumah tangganya aja. Jadi sebagai pedagang yang hanya mengisi waktu luangnya di rumah, daripada nggak ngapa-ngapain, kan mending jual gorengan. Nilai ekonomi dari apa yang diproduksi ada gitu. Kenapa pasar kompetitif? Karena dalam menjualnya pastinya ada rumah tangga lain yang membuat gorengan juga, jadinya kompetitif. Kita langsung aja ke biaya. Ini ada satu biaya utama dari tahu isi, yaitu kita kan kalau jual tahu isi kan ada tahu, ada isian, sama pastinya adonan. Maka untuk bumbu-bumbu serta minyak dan biaya-biaya lain tidak saya masukkan, karena itu cuma pelengkap atau salah satu bahan untuk membuat tahu isi. Jadi yang kita jual itu cuma tahu, isian, sama tepung buat adonannya. Gitu. Biaya utama itu biaya 1.450 per piece per tahu isinya. Jadi segitu. Dan harga jualnya itu biasanya
sekitar 2003, tapi di pedagang yang saya wawancara ini sekitar 5.000 dapat 3, jadi sekitar 1.600 per piece. Nah, kalau dilihat dari biayanya ini, maka udah ngambil keuntungan. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung secara luas, secara lengkap lagi, mungkin hanya mengambil sedikit untung atau mungkin bahkan rugi jika semua gorengan yang dibuat itu tidak berhasil terjual. Nah, ini ada foto dari pembuatan tahu isi. Kebetulan, bukan kebetulan, emang saya sengaja. Pedagang gorengan ini ibu saya sendiri. Ibu saya seorang tukang sayur dan tiap pagi, nggak tiap pagi, semaunya bikin gorengan biar sayurnya kejual. Kesimpulannya adalah setiap berdagang pastinya kita penjual pasti ingin keuntungan, tapi dalam mencapai keuntungannya nggak mungkin kita bisa untung terus, ada namanya rugi. Nah, bukan berarti kalau kita ngerugi itu benar-benar kita udah nggak berdagang lagi. Kata ibu saya, kalau misalnya berdagang rugi nggak apa-apa, yang penting ada usaha lain untuk menutupi celah kerugian itu. Nah, makanya dalam dagang gorengan ini ibu saya adalah tidak utamanya menjual gorengan, tetapi menjual sayuran, sehingga gorengan yang dipakai itu hanya untuk menarik minat dari penjualan sayur ibu saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Au.